tiga anggota Dewan Anggota Pansus ya, Ya, Pansus ya. yang walkout pada saat rapat. Ya gini, pembahasan LKPJ APBD ini kan sesuai dengan jadwal, sudah ditetapkan jadwalnya. Kemudian dari jumlah anggota pansus yang ada, ini adalah dari 10 itu 6 orang yang sudah hadir. Jadi ketetapan untuk sesuai dengan aturan tata tertib kami ini bukan kaitan dengan jumlah fraksi, tetapi jumlah kehadiran anggota badan anggaran, anggota pansus. Nah, jadi dari 10 orang hadir, kemudian dari 10 orang anggota pansus yang hadir 6. Nah, terkait dengan mereka yang keluar ini kami tidak tahu apa permasalahannya. Pak Ketua memang nggak ada dari ada saya maksud permasalahan belum ada pembahasan, belum dimulai, belum baru dibuka. Mungkin nggak ada hal itu hak mengikuti pembahasan, itu adalah hak dari anggota pansus. Tapi ketetapan dilanjutkan pembahasan karena quorum tercapai, kemudian sesuai dengan kesepakatan, apakah pembahasan dilanjutkan, kesepakatan quorum dilanjutkan. Nah, itu baik. Sebetulnya katanya hanya terkait soal sudah lama meminta Kabid Bina Marga ya untuk hadir karena ada di tahun ini banyak infrastruktur yang rusak lah begitu, tidak standar begitu. Kira-kira salah satu poin dari ketiga anggota itu kan gitu. Terkait dengan kehadiran itu gimana sih PAN sendiri? Penyampaiannya seperti itu tadi kan sempat menyampaikan juga sih sebenarnya. Cuman katanya urgensinya saya juga tahu selaku pimpinan kan, urgensinya terhadap mengapa Kabid ini, dengan Kabidnya ada apa gitu kan. Kami sendiri selaku pimpinan tidak paham dengan itu, karena di situ sudah ada dengan kepala dinasnya sudah ada, sekretaris dinasnya juga sudah ada, kemudian operatornya juga sudah ada. Kelayakan untuk dibahas sebagaimana biasa sudah layak. PAN sendiri melihat infrastruktur tahun ini yang anggaplah dibanding tahun kemarin lebih baik tahun kemarin gitu. Ini rusak setelah Kabidnya ganti, mama gitu seperti apa? Nah, itu bukan kewenangan kita untuk bahasa seperti itu. Kalau tinjauan di lapangan sebagaimana kondisi Kabupaten Tanjung Timur, pelaksanaannya sesuai dengan yang dilaporkan. Hanya ada satu kegiatan yang memang tidak terlaksana, dan secara mekanisme, secara peraturan perundang-undangan menurut keterangan kepala dinas sudah dilakukan, seperti pengembalian muka, sudah kemudian blacklist, ada penalti lah begitu, penalti kepada perusahaan yang melaksanakan, itu sudah dilakukan. Di Dapil Abang sendiri umpama di Pandan Makmur gitu, jalannya belum berusaha beberapa bulan sudah meletos semuanya begitu. Pertanggungjawaban Abang di Dapil Abang seperti apa? Secara teknis itu kan kami bukan orang teknis. Cuman pengawasan, kemudian pelaporan, kemudian kondisi lalu lintas yang ada, terhadap itu semua sudah kami lakukan. Pengawasan sudah kami lakukan, peninjauan ke lapangan sudah kami lakukan, penjelasan ini menurut apa yang disampaikan, pelaksanaannya juga sudah seperti yang disampaikan oleh pelaksana gitu, atau bukan pelaksana sih, oleh dinas gitu kan. Seperti itulah. Tentunya nanti secara teknis ya kami bukan orang teknis gitu. Ya ini kan begini, 52% parlemen adalah PAN kan begitu, dan secara publik melihat PAN lemah dalam konsep pengawasan, monitoring terkait dengan eksekutif dalam menjalankan seksinya dalam infrastruktur seperti apa bantahnya? Justru kalau dibilang PAN lemah dalam kaitan ini justru salah, karena gini, tanggung jawab secara moral itu justru berada di pundak, menurut kami, di pundak Partai Amanat Nasional, karena buruk baiknya pasti imbasnya semua ke secara kepartaian ya, secara politik ke Partai Amanat Nasional gitu. Kalau kita lemah, karena kita melihat seperti itulah kondisi pelaksanaan pembangunan, dan ini sudah dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku. Etikanya artinya kan apapun bentuknya mereka mewakili 4 fraksi kan gitu, ada 5 fraksi kemudian apakah PAN akan jalan sendiri atau mencoba untuk
bernegosiasi agar paripurna bisa jalan gitu, meskipun secara quorum pasti quorum kan gitu, seperti apa? Bukan paripurna, pembahasan. Enggak, artinya ke depan dalam paripurnanya kan, karena ini dalam pembahasan ini empat fraksi, kalau saya mengistilahkan fraksi tidak hadir lah begitu. Ya secara ini kan kami tetap sebagai pembeda ini hanya ada semacam bukan protes sih. Kalau yang terjadi tadi karena ada baca pembahasan bahasa di sini. Kalau ini ada kami tidak datang, kami keluar nih karena sudah tercetus seperti itu, maka ini sebenarnya ringan saja tadi awalnya ringan saja bahasan nih. Kalau kami tidak ada, kami keluarlah, sudah bahasan itu sudah diputuskan. Akhirnya mau pingin ikut pembahasan, cuman bahasan ada kawan satu dari fraksi juga tadi katanya mau keluar, bentuk seperti itu lah. Kondisinya seperti itu sebenarnya yang terjadi. Apakah kemudian mereka sebenarnya malu begitu kalau mau masuk, tadi sudah statementnya mau keluar kan gitu? itu bukan